Hai semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa setiap kali mau berangkat kerja tuh bukannya semangat, malah mual? Bukan karena perut kosong atau kurang tidur, tapi karena ada rasa nggak nyaman yang susah dijelasin. Kayak ada beban tak kasat mata yang nempel terus di pundak. Rasanya bukan cuma lelah fisik, tapi juga lelah batin. Kalau kalian pernah ngerasain itu, bisa jadi kalian lagi berada di lingkungan kerja yang toksik. Dan ya, ini bukan cuma masalah kantor yang biasa aja atau kurang cocok, tapi bisa berdampak langsung ke mental kalian. Masalahnya, lingkungan kerja yang toksik itu sering banget nggak kelihatan secara langsung. Kita baru sadar setelah dampaknya udah mulai masuk ke hal-hal pribadi. Gampang marah, kehilangan semangat hidup, bahkan sampai mempertanyakan diri sendiri setiap hari. Parahnya, seringkali kita nggak sadar bahwa kita udah terlalu lama bertahan di tempat yang ngerusak kita perlahan. Kadang karena takut kehilangan pekerjaan, atau karena kita pikir, ya semua kerjaan emang gini. Padahal belum tentu. Salah satu hal yang paling penting itu adalah menyadari tandanya. Karena begitu kita bisa ngelihat tanda-tanda tempat kerja kita udah nggak sehat, kita bisa mulai ambil langkah buat melindungi diri. Nggak harus langsung resign kok, tapi minimal kita mulai sadar dan nyari cara buat jaga kesehatan mental kita. Oke, yuk kita bahas satu persatu tanda kalau kalian mungkin sedang terjebak di toxic workplace. Bukan untuk bikin kalian makin takut, tapi supaya lebih aware dan bisa ambil keputusan yang lebih sehat untuk diri sendiri. Pertama, komunikasi di tempat kerja kalian itu kacau. Bukan cuma soal obrolan basa-basi yang awkward, tapi lebih ke hal-hal penting kayak arahan dari atasan yang nggak jelas, informasi yang saling tumpang tindih, atau bahkan nggak dikasih tahu sama sekali. Akibatnya, kalian kerja kayak jalan dalam kabut, banyak salah paham, banyak revisi, dan ujung-ujungnya malah dimarahin. Parahnya, di tempat yang toksik, salah satu tanda khasnya itu adalah komunikasi yang penuh asumsi dan serba menyalahkan. Bukan saling dukung, tapi saling tuding. Dan itu capek banget. Lalu yang kedua, kalian merasa stuck. Nggak ada perkembangan. Setiap hari kerja kayak robot, datang, duduk, kerja, pulang. Nggak ada tantangan baru, nggak ada pelatihan, nggak ada penghargaan, dan nggak ada harapan naik jenjang. Kalau kalian merasa kerja kalian nggak dihargai dan nggak membawa kalian kemana-mana dalam jangka panjang, itu tanda serius. Perusahaan yang sehat itu tumbuh bareng karyawannya. Tapi kalau yang kalian dapat cuma target dan tekanan, tanpa ruang buat berkembang, mungkin kalian harus mulai mikir ulang. Ketiga, suasana kantornya tuh negatif. Bukan karena lampunya remang-remang atau AC-nya bocor, tapi karena atmosfernya itu bikin sesak. Kalian ngerasa harus terus waspada, nggak bisa jadi diri sendiri, dan takut kalau sampai salah ngomong. Gosip antar rekan kerja udah kayak berita utama, dan orang lebih fokus menjatuhkan satu sama lain daripada kerjasama. Atasan pun mungkin bukan pemimpin yang suportif, tapi lebih suka menekan bawahannya demi target. Dalam budaya kerja kayak gini, energi kalian bakal habis bukan buat kerja produktif, tapi buat bertahan hidup. Lanjut yang keempat, beban kerja kalian gak manusiawi. Setiap hari lembur, akhir pekan ikut meeting, dan semua itu dianggap biasa. Bahkan kadang, kalau kalian kerja sesuai jam kantor, kalian dianggap kurang totalitas. Gila kan? Ada tempat kerja yang normal dan ada juga yang ngasih beban berlebihan tapi nggak sepadan dengan gaji atau apresiasi. Kalau kalian terus dipaksa kerja di luar batas kewajaran, tubuh dan pikiran kalian lama-lama akan ngerasa burnout. Dan burnout itu bukan sekadar capek loh, tapi bisa bikin kalian kehilangan semangat hidup sepenuhnya. Kelima, kalian ngerasa nggak didukung sama atasan atau manajemen. Misalnya, pas ada konflik atau masalah kerja, kalian malah disalahin, bukan dibantu cari solusi. Atau saat kalian mau kasih masukan, malah dianggap rewel atau nggak bersyukur. Di tempat kerja yang sehat, manajemen akan dengerin suara karyawannya. Tapi kalau di tempat kalian,
semua keputusan dibuat dari atas tanpa komunikasi, dan kalian dianggap mesin aja, itu bukan tempat yang sehat buat tumbuh. Nah, 5 hal tadi adalah tanda-tanda yang paling sering muncul di lingkungan kerja yang toksik. Tapi penting juga diingat, gak semua tanda itu muncul secara langsung. Kadang ada yang datang pelan-pelan, satu persatu, sampai akhirnya kalian sadar bahwa kalian udah terjebak terlalu lama. Terus, kalau kalian ngerasa relate dengan hal-hal tadi, apa yang bisa dilakukan? Pertama, coba jujur dulu sama diri sendiri. Tanya, apakah ini cuma masalah sementara atau udah berlangsung lama dan makin parah? Kadang kita terlalu menormalisasi sesuatu yang sebenarnya udah gak sehat, cuman karena takut dibilang lemah atau kerjaan susah dicari. Langkah berikutnya, coba mulai dari hal kecil. Bisa dengan ngobrol ke HRD atau atasan, kalau kalian rasa mereka masih bisa diajak kerjasama. Sampaikan unek-unek kalian dengan cara yang baik, nggak meledak-ledak, tapi jujur. Kadang, perubahan itu dimulai dari komunikasi. Tapi kalau ternyata respons mereka cuma defensif atau malah menyudutkan kalian, itu jadi sinyal kuat bahwa mungkin perubahan gak akan datang dari dalam sistem. Selanjutnya, penting banget punya support system. Cari rekan kerja yang kalian percaya, atau keluarga dan teman di luar kantor yang bisa kalian ajak curhat. Gak semua masalah kerja bisa diselesaikan sendiri. Dan percaya deh, kadang cuma dengan didengar dan divalidasi aja, itu udah bikin hati lebih ringan. Yang enggak kalah penting adalah jaga diri. Jaga fisik, tapi juga jaga mental. Jangan bawa pulang semua beban kerja ke rumah. Pisahkan antara siapa kalian sebagai pekerja dan siapa kalian sebagai manusia. Karena kerja itu bagian dari hidup, tapi bukan seluruh hidup kalian. Dan kalau udah sampai titik di mana semua usaha udah kalian coba, tapi situasinya nggak berubah juga, mungkin saatnya kalian pertimbangkan pindah. Iya, mungkin berat. Tapi daripada terus-terusan ngorbanin kesehatan mental dan harga diri kalian, kenapa nggak mulai cari tempat baru yang lebih menghargai kalian? Nggak ada kerjaan yang layak ditukar dengan trauma jangka panjang. Kadang kita terlalu takut meninggalkan yang nggak sehat karena belum tahu apa yang lebih baik. Tapi percaya, di luar sana masih banyak tempat kerja yang baik, yang akan melihat kalian bukan sebagai mesin, tapi sebagai manusia. Yang akan menghargai usaha kalian, bukan cuma menuntut hasil tanpa peduli prosesnya. Jadi, kalau hari ini kalian ngerasa kerja cuma bikin kalian makin kosong, makin ragu sama diri sendiri, makin kehilangan arah, itu saatnya berhenti sejenak dan refleksi. Jangan tunggu sampai mental kalian benar-benar jatuh baru bertindak. Ingat, kalian berharga. Kalian layak ada di tempat yang sehat, yang mendukung pertumbuhan kalian, bukan yang menggerogoti kalian perlahan.